Nah, kemudian kita lihat kita masuk ke dalam kebangkitan, ya, karena di sini proses terjadinya perubahan itu. Mereka yang dari kubur bangkit, dan kemudian mereka yang menerima kematian Kristus pun bangkit bersama dengan Dia. Ya. Jadi kita yang sudah mati bersama dengan Kristus, ya, yang kita tadi dikatakan, yang kita lihat, kita balik lah, kita lihat yang selalu tabir di bait suci terbala 2, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus telah meninggal bangkit, dan sudah kebangkitan Yesus mereka keluar dari kubur lalu masuk dalam kota kudus. Ini adalah kebangkitan saat kematian dan kebangkitan Kristus. Proses itu dalam 3 hari terjadi itu. Nah, dikatakan orang mati akan mendengar suaraku. Ya, tadi kita lihat di Yohanes 5 ayat 25. Orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Nah, itu apakah terjadi? Saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bagi kita. Pertanyaannya kan gitu yang penting. Bagi saya, saat itu saya mengalami tidak? Saat yang akan tiba. Yang sudah tiba saat 2000 tahun yang lalu banyak yang sudah mengalami. Nah, sekarang saya akan mengalami saat itu enggak? Saat yang akan tiba itu. Sayanya mengalami tidak? Gitu. Yang jadi pertanyaan. Apakah nanti setelah saya mati, nanti dibangkitkan seperti itu? Saatnya akan tiba. Saat saya mati, nanti dibangkitkan sama dengan orang-orang yang keluar dari kubur itu. Apakah demikian? Kan saatnya sudah tiba. Saat yang lalu itu. Saat mereka masih hidup, mereka sudah bangkit. Bukan yang mati saja. Nah, kemudian kita lihat gini. Apa yang dimaksud tubuh jasmani kembali menjadi debu? Apakah dibangkitkan dan memakai rupa yang surgawi yang sering diartikan tubuh kemuliaan? Nah, kita lihat di Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosamu. Kita tahu ini. Kita mati terpisah gitu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Yesus. Tadi kita mati bersama dengan Yesus di ayat sebelumnya. Kita mati bersama dengan Dia. Kita dikuburkan bersama dengan Dia. Ya. Nah, saat setelah kita dikuburkan, mati bersama Kristus, telah menghidupkan kita. Jadi kita telah dihidupkan bersama dengan Kristus itu yang bangkit. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Kita dibangkitkan, kita dihidupkan. Kalau benar-benar kita mempercayai, oh iya, mendengar nih, sekarang kita mendengar suaranya nih. Kamu dihidupkan dengan Kristus, kamu dihidupkan. Kamu percaya tidak? Kamu sudah hidup sekarang. Kamu mati tadinya, tapi sudah mati bersama Kristus. Nah, sekarang kalau mendengar suaranya ya, kamu dibangkitkan, saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba, engkau mendengar, engkau bangkit keluar. Engkaulah saat itu kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita. Ya, kita dibangkitkan dan juga akan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Dan juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi saat kita dibangkitkan itu, mati bersama Kristus, dibangkitkan, dihidupkan, dan ada di dalam Kristus itu yang tersembunyi di dalam Allah, telah membangkitkan kita juga. Dan nah, kita yang dibangkitkan itu diberi tempat bersama-sama dengan Kristus di sorga. Sepertinya ada suatu tempat ya di sorga, tapi bahasa Inggrisnya the place heavenly in Christ, di dalam Dia. Kita dibangkitkan di dalam Dia, kita hidup di dalam Dia, di dalam sorga. Jadi Kristus itu, in Christ itu, ya the place heavenly, tempat sorga itu di dalam Kristus, di dalam Dia.
Jadi kalau dikatakan Kristus di dalam sorga, dan kita sekarang bersama dengan dia di sorga, di dalam dia yang dikatakan tadi, kita bukan makhluk-makhluk alamiah lagi yang ada di dunia. Kita bisa lihat nggak, keberadaan diri kita sekarang bukan makhluk-makhluk alamiah, tetapi sudah berubah menjadi makhluk-makhluk surgawi yang ada di sorga. Nih, berubah. Bisa nggak kita lihat perubahan ini? Nah, ini yang disebut ciptaan baru, kelahiran baru, manusia baru, manusia rohani, berada di sorga menjadi makhluk sorgawi di dalam dia. Perubahan ini terjadi kalau memang kita merasakan, merenungkan, oh ya saya mengalami ini. Direnungkan, bukan hanya dimengerti secara pengetahuan, direnungkan, oh ya ini terjadi. Saya berada di dalam surga, di dalam Kristus itu yang disebut dalam surga. Karena dia ada dari surga, saya sekarang di sana, saya bukan makhluk alamiah lagi. Saya sekarang menjadi makhluk-makhluk surgawi. Wow, berpindahlah pikiran kita ke sana. Hidup kita pindahkan ke sana. Nah, kita sendiri sekarang melihat, kita pindahkan hidup kita. Walaupun kita masih di dunia ini. Terjadi itu di hidup saya seperti ini. Demikian ini. Saya mengalami tidak. Saya sudah di surga, bukan berusaha untuk mencapai surga. Bukan melakukan berbagai macam cara ritual untuk supaya ke surga. Sudah. Kalau kita sudah, kita nggak akan berpikir melakukan berbagai macam cara, aturan, ritual, dan lain sebagainya untuk mencapai surga. Kita tidak akan berpikiran demikian lagi. Pikiran kita sudah berubah. Pikiran-pikiran yang lama itu berubah kalau memang saya mengatakan saya sekarang berada di surga. Nggak mungkin saya mengatakan saya harus hidup kudus tanpa celah untuk ke surga. Saya tidak mungkin berpuasa, berdoa setiap pagi dan lain sebagainya agar berkenan dan masuk surga. Tidak. Ini prosesnya, jalannya. Jalannya diberikan oleh Kristus, oleh Tuhan. Jalannya disediakan. Mau masuk tidak kita kepada jalan yang sudah disediakan. Sudah tersedia dari 2000 tahun yang lalu sampai akan sampai sekarang, sampai mungkin 100.000 tahun lagi ke depan. Sudah tiba dan akan tiba. Sudah. Nah, tinggal apakah saya ada masuk di dalam peristiwa itu? Ini yang lebih penting. Apakah rohani saya masuk di dalam peristiwa ini? Itu yang perlu kita evaluasi di dalam hidup kita. Sudahkah kita mengalami ini? Nah, itu yang harus kita lihat. Kemudian lihat ke berikutnya. Sudah kita di surga. Untuk apa kita diberikan di surga itu? Nah, kita akan melihat lagi nanti. Di surga itu apa? Kita bedah, kita lihat, kita dalami. Apa yang akan kita dapatkan? Apa yang tersimpan di surga itu untuk diberikan pada kita. Kita ada di surga dan kita akan tahu. Karena kita berada di surga. Kalau saya masih di dunia, saya nggak akan melihat yang ada tersimpan di surga itu apa. Kolose 1 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada di sana. Ya, kalau kita belum dibangkitkan bersama dia, bagaimana mungkin kita mencari perkara di atas? Tidak mungkin. Hanya keinginan-keinginan untuk mencari perkara di atas saja. Tapi nggak akan sampai karena kita belum dibangkitkan. Kalau kita mengatakan saya belum dibangkitkan, dibangkitkannya nanti setelah mati, berarti engkau belum dibangkitkan. Dan kalau belum dibangkitkan, bagaimana mungkin kamu mengatakan mau mencari perkara yang di atas? Tidak akan dapat menemukan. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang bukan di bumi, kita nggak usah mikirkan yang di bumi, tapi yang perkara di atas itu kita pikirkan bagaimana, apa yang tersimpan, apa rahasianya. Kamu telah mati, dikatakan. Hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kembali lagi kan.
Apa yang dicari? Yang didapatkan di surga. Kita sudah dapatkan atau belum? Atau nanti kita dapatkannya. Kalau kita belum di dalam surga, kita katakan kita nanti. Tapi kalau kita sudah di dalam surga, kita akan mendapatkan yang tersimpan itu di surga, yang kita ada di situ itu apa? 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita dilahirkan kembali karena kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kalau kita nggak mengakui bahwa saya sudah bangkit, aneh kalau kita mengatakan kita belum dilahirkan kembali. Atau kita mengatakan saya sudah lahir baru, tetapi belum menerima kebangkitan, belum bangkit. Bagaimana mungkin? Saya sudah dilahirkan kembali, tapi kebangkitannya itu nanti setelah saya mati. Nggak sinkron. Nggak sinkron. Kalau kita mengaku kita sudah lahir kembali, manusia baru, ciptaan baru, saya pun sudah bangkit, sudah hidup, ada di dalam Kristusnya itu. Kalau nggak sinkron, kalimat ini nggak seimbang, terputus. Kita bilang kita lahir kembali, tapi enggak, belum bangkit. Lalu kita katakan kita bangkit, tapi belum lahir kembali, belum mati, belum dihidupkan bersama Kristus. Jadi kelahiran kembali, apa yang menyebabkan kita lahir kembali? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, itulah kita ada di situ. Hidup dengan penuh pengharapan. Penuh pengharapannya, sudah penuh. Harapan kita tuh penuh, sudah. Untuk apa? Menerima bagian yang apa di dalam yang tersimpan di surga bagi kamu. Menerima apa? Yang penuh pengharapan, yang dicari-cari dan diharapkan oleh banyak orang yang tidak dapat binasa. Kalau kita, kita semua mengatakan sudah di sorga, berarti tidak dapat binasa. Kalau orang mengatakan dirinya masih bisa binasa, berarti dia belum berada di sorga, belum ada di dalam Kristus. Kalau dia mengatakan saya masih bisa binasa, berarti dia belum mendapatkan yang tersimpan di sorga itu. Banyak orang mengatakan saya masih bisa binasa, saya belum selamat. Saya masih harus mengajar kehidupan kudus, suci, berkenan, melayani supaya layak. Nanti binasa, nanti akan dihakimi, kalau tidak saya tidak selamat. Berarti dia belum ada di dalam Kristus. Hidupnya belum ada di surga. Karena semuanya itu tersimpan di surga. Sehingga kamu tahu kamu tidak dapat binasa lagi. Bukan hanya tidak dapat binasa, tidak dapat cemar. Karena yang cemar itu pasti binasa. Nah, kalimatnya disambung lagi. Kalau kamu mengatakan kamu cemar, pasti kamu binasa. Oh, saya tidak binasa, tapi masih cemar hidupnya. Kalau saya tidak cemar, saya tidak binasa. Jadi kita apa sih sebenarnya cemar lagi, nanti mungkin bisa di. Dan yang tidak dapat layu. Jadi kalau saya sudah di surga, saya bisa mengatakan saya tidak binasa karena ada di dalam Kristus melalui kematian, melalui darahnya yang disalib tubuh dan darahnya itu saya terima pengampunan dosa, lunas terbayar, tidak binasa lagi karena dosa. Tidak dapat cemar karena dosa. Dosa sudah lunas, sudah beres. Dosa itu adalah hukum Taurat, kuasa hukum Taurat, sengat dosa ialah maut. Maut itu, sengat dosa itu ialah hukum Taurat. Kita tidak hidup di bawah hukum itu. Dan kita tidak akan layu. Mengapa dikatakan layu? Banyak orang layu tidak semangat karena mengejar, melakukan, berbuat sesuatu untuk mendapatkan mencapai surga. Sehingga layu, sehingga kok susah amat. Kok saya jatuh? Kok saya berdosa lagi? Saya kok enggak semangat lagi? Saya dikatakan demikian, berarti saya harus lebih lagi.
Akhirnya layu, lesu, tidak semangat karena sulit sekali mencapainya. Jadi pentingnya kita berada di surga itulah mengetahui bahwa saya tidak binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Ya. Lanjut.